Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2024, pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator, seperti meningkatnya angka partisipasi sekolah atau APS yang terus meningkat. Pada tahun 2024, APS untuk jenjang SD mencapai 99,9%, untuk SMP mencapai 99,6%, dan untuk SMA mencapai 96,1%. Adanya peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan. Namun, dengan adanya fenomena meningkatnya angka partisipasi siswa di Indonesia bersamaan dengan kondisi fasilitas pendidikan yang masih belum memadai, merupakan sebuah ironi yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan, namun di sisi lain terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan penunjang belajar mengajar yang kurang memadai. Anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Kesenjangan ini menghalangi akses yang sama terhadap pendidikan dan melanggengkan kesenjangan pendidikan di seluruh negeri. Salah satu daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan di Indonesia adalah Papua. Di balik keindahan alamnya yang memukau, Papua menyimpan kisah ironis tentang ketimpangan pendidikan. Salah satu contoh tergambar jelas di Kampung Mabo, Kecamatan Waropen Boven, Kabupaten Waropen. Desa Mabo dengan lokasinya yang terpencil dan dikelilingi oleh hutan lebat menjadi saksi bisu perjuangan anak-anak dalam meraih ilmu pengetahuan. Namun ironisnya, kondisi sekolah dasar negeri Mabo jauh dari kata memadai. Bangunan sekolah terbuat dari kayu dan beratap kanseng, kondisinya sudah lapuk dan tak layak huni. Ruang kelas sempit dan hanya berdinding papan, tanpa jendela, sehingga saat hujan deras air dapat masuk dan membuat proses belajar mengajar terlambat. Kurangnya fasilitas belajar mengajar tak berhenti di situ. SD Negeri Mabo juga kekurangan buku pelajaran, alat tulis, dan meja kursi yang layak. Para siswa terpaksa belajar dengan duduk di lantai, berbagi buku pelajaran, dan menggunakan pensil bekas. Ironisnya lagi, sekolah ini hanya memiliki satu orang guru untuk mengajar semua mata pelajaran dari kelas 1 hingga kelas 6. Sang guru dengan penuh dedikasi berusaha sekuat tenaga untuk mendidik anak-anaknya, namun keterbatasan tidak dapat dipungkiri menghambat kualitas pendidikan yang diterima para siswa. Kondisi ini tentu memprihatinkan dan menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Di satu sisi, Indonesia gencar mempromosikan program wajib belajar 12 tahun. Namun di sisi lain masih banyak anak-anak di Papua yang harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah perlu mendukung dengan mengalokasikan dana khusus untuk membangun sekolah-sekolah baru di daerah pelosok untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut, serta membangun infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, dan jaringan internet untuk memudahkan akses ke sekolah di daerah pelosok. Melakukan program bantuan dana kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pelosok, untuk membiayai operasional sekolah dan membantu meringankan beban biaya bagi siswa. Pemerintah juga dapat menambah kuota penerimaan guru PNS untuk ditempatkan di daerah pelosok. Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, juga dapat membangun jaringan antar komunitas dan individu yang peduli terhadap pendidikan di pelosok untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan dapat menggalang dana bantuan dari masyarakat untuk pengadaan fasilitas belajar mengajar. Di dalam pasal draft RUU juga dijelaskan tanggung jawab setiap warga negara.
jelaskan bahwa warga negara wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dapat menjadi relawan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.